Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hakikat pembelajaran matematika berbasis HOTS atau High Order Thinking Skill pada abad 21. Nah, soalnya itu pada materi himpunan. Nah, sebelumnya perkenalkan juga nama saya Feby Siti Fatimah, NPM 192151004. Di sini tugas salah satu mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dedi Nurjamil MPD. Baik, yang pertama itu pendahuluan. Berkembangnya pembelajaran matematika dibarengi dengan pentingnya meningkatkan output untuk menyelesaikan masalah nyata yang kompleks pada era sekarang ini, diantaranya adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill, salah satu konsep matematika yang membutuhkan kemampuan HOTS peserta didik adalah himpunan. Selanjutnya untuk kajian teorinya, pertama kemampuan berpikir. Menurut Asman Conway tahun 1997 mengungkapkan bahwa kemampuan berpikir melibatkan 6 jenis berpikir, yaitu metakognisi, berpikir kritis, kreatif, proses kognitif atau pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, kemampuan berpikir inti seperti representasi dan meringkas dan memahami konten pengetahuan. Selanjutnya yang kedua adalah high order thinking skill. High order thinking skill atau HOTS merupakan salah satu aspek penting dalam pembelajaran matematika. Dengan menggunakan HOTS, siswa akan memperoleh pemahaman yang mendalam pada konsep matematika dan dapat menerapkannya dalam kehidupan nyata. Nah, kemampuan siswa untuk mengembangkan kemampuan HOTS erat kaitannya dengan proses berpikir ketika menyelesaikan problem matematika. Nah, baik. Selanjutnya, implementasi HOT dalam pembelajaran matematika di sekolah. Adapun implementasi HOT di sekolah, khususnya pada jenjang SMP, dapat dilakukan dengan memberikan yang melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Berikut ini akan disajikan beberapa masalah yang dapat diberikan kepada siswa SMP sebagai untuk melatihkan keterampilan berpikir tingkat tinggi pada materi himpunan dengan kompetensi dasar, yaitu di sini 3.4 menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Kemudian 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan. Baik, kita langsung saja ke soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama di sini terdapat 60 orang pelamar yang harus mengikuti tes tertulis dan tes wawancara agar diterima sebagai karyawan sebuah perusahaan. Ternyata 32 orang karyawan lulus tes wawancara, 48 orang lulus tes tertulis, dan 6 orang tidak mengikuti tes tersebut. Yang ditanyakannya itu banyak pelamar yang diterima sebagai karyawan perusahaan. Nah, untuk pembahasannya di sini kita misalkan terlebih dahulu. Untuk P itu menyatakan himpunan, pelamar yang lulus tes tertulis. Untuk Q menyatakan himpunan, pelamar yang lulus tes wawancara, dan untuk S itu himpunan semesta. Maka dapat dituliskan NS atau banyaknya himpunan semesta di sini adalah 60 orang. Kemudian NP banyaknya himpunan yang pelamar yang lulus tertulis di sini ada 48, dan NQ yaitu banyaknya himpunan pelamar yang lulus tes wawancara yaitu 32 orang. Sedangkan di sini untuk N atau banyaknya himpunan gabungan dari P dan Q lalu dikomplementkan atau yang bukan tidak mengikuti tes tersebut di sini ada 6 orang. Berarti NP gabung Q sama dengan NS kurangi NP gabung Q komplement, yaitu NS-nya itu 60 dikurangi 6 sama dengan 54. Dengan demikian NP iris Q sama dengan banyaknya himpunan P ditambah banyaknya himpunan Q dikurangi banyaknya himpunan P gabung Q. Jadi sama dengan NP itu 48, NQ 32 dikurangi NP gabung Q itu 54. Sama dengan hasilnya di sini 26. Jadi ada 26 pelamar yang diterima
sebagai karyawan perusahaan itu. Nah, untuk soal yang kedua, di sini soalnya diketahui X kurang dari 12 di mana X bilangan asli, kemudian himpunan A, X lebih dari sama dengan 1 kurang dari 12 di mana X bilangan prima, dan untuk himpunan B, X lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 12, X bilangan ganjil. Yang ditanyakan itu gambarkan diagram pen dan banyak himpunan bagian dari himpunan A. Nah, untuk pembahasannya yang pertama di sini tabulasikan setiap anggota ketika himpunan tersebut. Jadi kita tuliskan lagi untuk himpunan S kan di sini kurang dari sama dengan 12, X bilangan asli jadi 1 2 3 4 5 dan sampai 12. Kemudian himpunan A itu bilangan prima dari 1 sampai 12 jadi 2 3, 5, 7, dan 11. Untuk himpunan B yaitu 1 sampai 12 bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Nah, di sini diketahui bahwa himpunan A iris B. Jadi ada irisan di antara himpunan A dan himpunan B, yaitu ada 3, 5, 7, dan 11. Ini berarti A dan B harus beririsan pada gambar diagram pen. Nah, untuk gambar diagram pennya itu sendiri seperti ini. Jadi untuk himpunan A itu ada 2, 3, 5, 7, 11. Himpunan B ada 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, tadi yang beririsannya itu di sini ada 3, 5, 7, dan 11. Nah, selain dari anggota himpunan A dan himpunan B itu dituliskan di luar. Jadi ini tuh 12, 6, 8, 4, dan 10 itu adalah anggota himpunan semesta. Baik, kita next. Selanjutnya, nah, yang ditanyakannya itu di sini banyak himpunan bagian dari himpunan A. Nah, untuk pembahasannya, berdasarkan teori dasar himpunan, banyak anggota himpunan bagian itu dirumuskan seperti ini, yaitu 2 pangkat N, di mana N itu adalah banyaknya anggota himpunan. Nah, di sini kan yang ditanyakannya itu bagian dari himpunan A. Himpunan A itu terdiri dari 2, 3, 5, 7, dan 11. Jadi banyaknya himpunan A itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Jadi banyak anggota himpunan bagian dari A adalah 2 pangkat 5 sama dengan 32. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.